Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebanyakan orang mungkin terlalu menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ketika sudah memberikannya ujian, memberikannya musibah, memberikannya kesempitan hidup, berarti Allah sudah mengadabnya, lalu tidak ada jalan lain kecuali dia harus terus dengan perbuatan dosanya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berputus asa karena tidak tahu betapa Allah yang maha luas rahmatnya. Sampai Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya, Inna rahmati sabagat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Hadis ini menunjukkan betapa rahmat Allah yang begitu luas, sampai-sampai rahmatnya mendahului kemurkaannya. Sehingga orang-orang yang berbuat dosa sekalipun, jikalau dia datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepadanya, pastilah Allah akan menerima taubatnya. Andaikan dia mau beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Bahkan sampai dikatakan dalam menjelaskan atau keterangan dalam menjelaskan bagaimana Fir'aun ketika ditenggelamkan ke dalam lautan, lalu disebutkan di sana bahwa andaikan tidak disumpal mulutnya oleh Jibril, lalu dia beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, atau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tentu Allah akan mengampuni meskipun sebegitu besar dosa-dosanya, meskipun sebegitu dahsyat kebiadabannya Fir'aun ini kepada Musa dan bala tentara, Musa dan pengikutnya. Lihatlah ma'asyiral muslimin, Allah sangat luas rahmatnya, sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, Jibril turun dari langit untuk menyumpal mulut Fir'aun agar tidak mengucapkan la ilaha illallah ataupun istighfar, karena Allah sangat luas pengampunannya. Demikianlah agar menjadi pelajaran kesudahan bagi orang-orang yang melampaui batas, hulu yatgha, yang melampaui batas, sehingga kesudahannya adalah dibenamkan dalam perut bumi, ditenggelamkan ke dalam lautan, seperti juga halnya Qarun yang ditelamkan, yang dimakan dalam perut bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kembali ma'asyiral muslimin, menunjukkan rahmat Allah yang begitu luas, maka datang dan ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, bersegeralah, bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Allah mengatakan dalam firman-Nya dengan lafal sari'u, bersegeralah, bergegaslah menuju ampunan Rabbmu dan surganya yang seluas langit dan bumi. Ampunan Allah yang begitu luas, rahmat Allah yang begitu luas, sehingga sekalipun orang-orang yang berbuat durjana, orang-orang yang pendosa, masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mungkin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan pada pemahaman. Tentu ini bukan penggambaran yang dalam arti menggambarkan tasbih, bukan, tapi maksudnya adalah tamsil awaliyah, yakni menyebutkan sesuatu permisalan, lalu Allah lebih tinggi dari itu, Allah lebih mulia dari itu, Allah lebih dari yang disebutkan. Yaitu di mana dalam sebuah tawanan perang ada seorang ibu atau wanita yang sedang menyusui putranya.
atau menyusui anak yang sedang menangis. Maka apa kata Rasul SAW? Apa pendapat kalian? Apakah mungkin jikalau ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam tungku perapian? Ya, apakah mungkin ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam tungku perapian? Padahal dia dari tadi jelas kondisinya diketahui oleh para sahabat semuanya. Melihat dengan mata mereka langsung bahwasanya betapa kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya. Maka tentu mereka merasa menganggap bahwasanya tidak mungkin ya Rasulullah, seorang ibu yang begitu sayangnya, seorang ibu yang begitu penyayangnya kepada anaknya, nangis tidak mungkin dibiarkan kecuali langsung diberikan air susunya. Tidak mungkin kalau dilemparkan ke dalam tungku perapian anaknya ini. Begitulah jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha arham bi'ibadihi minal biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih amat penyayang kepada hamba-hambanya melebihi seorang ibu kepada anaknya. Ada orang mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Lalu bagaimana dengan kasih Allah? Rahmat Allah tentu lebih dari itu. Kalaupun istilah itu benar, ya, rahmat Allah lebih luas dari itu. Karena hadis ini dengan jelas mengatakan innallaha arham biibadihi minal biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang, lebih rahmat kepada hamba-hambanya melebihi seorang ibu kepada anaknya. Ibu yang tidak mungkin membiarkan anaknya menggelepar menangis. Andaikan anaknya meminta sesuatu lalu tidak diperturutinya, lalu kemudian anaknya diusir, tutup pintunya, anak menangis menggelepar di depan rumahnya, menggelepar, guling-guling, nangis, mama, bukakan pintumu, aku akan melaksanakan perintahmu, aku tidak lagi mengulangi perbuatanku, ibuku, ibu, dan seterusnya, ummi. Mana ada ibu yang tega membiarkan anaknya menangis di rumah, menangis bergalang tanah, berguling-guling. Tidak mungkin, pasti akan menetes air matanya, lalu membuka pintunya, lalu dirangkul anaknya. Itu kasih sayang ibu. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha arham biibadihi minal biwaladiha. Sungguh Allah amat penyayang pada hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Yang sudah sedemikian jelas disebutkan oleh Nabi SAW, tapi masih adakah orang yang kemudian ragu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Masih sungkan dan enggan untuk datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Anda wahai meskipun yang banyak dosanya, Anda wahai sekalipun yang berlumur dengan dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat, segera datangi pintu rahmat Allah, ketuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah kemudian mengampuni dosa-dosa Anda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan seluruh dosa-dosa Anda. Karena orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh seperti seorang yang tidak punya dosa sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taibu minad-dan kaman la danbalah." Seorang yang bertaubat atas dosanya seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, hadis yang seperti ini bukan menjadikan kita kemudian bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa. Tentang luasnya rahmat Allah bukan menjadikan kita menggampangkan untuk perbuatan dosa, tetapi justru melecut, mencambuk diri kita untuk senantiasa mendatangi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertaubat, senantiasa kembali pada Allah Subhanahu wa taala karena betapa begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dosa-dosa kita sangat banyak, meskipun dosa-dosa kita menggunung tinggi, maka tetaplah optimis untuk pastinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengetuk pintu rahmatnya. Jangan berputus asa, jangan mundur, jangan menyerah sebelum Anda bersungguh-sungguh mendatangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah tahukah Anda dengan orang yang taubat membunuh 100 jiwa? Tadinya membunuh 99. Lalu kemudian disebutkan dia bertanya kepada ahli ibadah atau pendeta. Lalu dijawab di sana bahwasanya tidak akan diampuni. Lalu akhirnya dibunuh orang yang ahli ibadah ini sehingga genap 100 nyawa.
Maka kemudian dia datang pada ahli ilmu, orang yang berilmu. Ditanyakan kepadanya, apakah Allah akan mungkin mengampuni? Naam. Karena tahu orang yang berilmu, tahu dengan dalil-dalil, tahu dengan tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, bahwasanya Allah itu maha luas rahmatnya. Sekalipun orang yang membawa dosa yang segunung tinggi tetap akan diampuni kalau dia tetap mau mendatangi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab bahwasanya Allah akan mengampuninya. Maka dia pun disarankan untuk pindah hijrah dari negerinya yang buruk, yang penuh orang-orang durjana, menuju negeri yang baik. Di sana ada orang-orang saleh. Maka tahukah Anda? Ya, orang ini belum beramal. Orang ini juga belum pernah melakukan amal kebaikan sama sekali. Paling hanya dari tobatnya ini. Dia bertekad untuk meninggalkan dosanya, lalu berjalan menuju tempat kebaikan. Dan ternyata diukur kebaikan dengan keburukannya hanya beda sejengkal saja. Perbedaannya hanya sejengkal saja antara negeri kebaikan dengan negeri keburukan. Antara negeri keburukan dengan negeri kebaikan. Hanya sejengkal saja. Tetapi kesungguhan dia bertobat. Kesungguhan dia memohon ampun. Dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membuka rahmatnya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Inilah betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada hadis yang lainnya, kalau kita lihat menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal hanya karena memberi minum seekor anjing. Ini amalannya ringan, memberi minum seekor anjing. Dikisahkan bahwa dia adalah seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Lalu dia terasa haus, terengos-engos, istilahnya sangat haus, yang sangat dahsyat. Lalu dia dapati dalam perjalanannya sebuah sumur. Lalu dia turun, dia minum. Lalu saat dia sudah naik ke atas dari sumur, dia dapati ada seekor anjing yang sedang terengah-engah, ngos-ngosan, karena saking haus yang begitu dahsyat. Maka batin orang ini bergejolak, mengatakan, ini anjing pastinya tentunya merasakan haus sebagaimana haus yang aku rasakan. Maka rahmat dia menjadikan dia turun ke dalam mulut sumur tadi, lalu dia ambil air minum, dia berikan minum kepada seekor anjing ini. Dengan ini kasih sayang ini memberi rahmat kepada hewan, Allah merahmatinya. Apa rahmat Allah balasan baginya? Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, fasyakarallahu lah. Jadi yang saya pahami ada 3 hadis, ada 3 lafal. Fasyakarallahu lah, Allah berterima kasih kepadanya. Dalam redaksi lain dikatakan faghfarallahu lah. Lalu Allah juga mengampuni dosa-dosanya. Wa adkhalahu lahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ingat ma'asyiral muslimin, orang tadi apa? Seorang pelacur. Seorang yang berumur dengan dosa. Seorang yang rajin bermaksiat. Hari-harinya adalah bermaksiat. Tapi karena amal yang mungkin dipandang kita kecil, sepele, tetapi ternyata dengan rahmatnya Allah yang begitu luas, menjadikan berguguran dosa-dosanya, menjadikan rontok dosa-dosanya. Bahkan Allah berterima kasih kepadanya. Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Masya Allah, summa Masya Allah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, teruslah gapai rahmat Allah. Jangan putus asa dengan banyaknya dosa yang ada pada diri kita. Teruslah datangi rumah-rumah Allah, bermunajat kepadanya, salat malam, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan, membimbingnya pada jalan yang lurus, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.